Allah maha kaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita ini ikhtiar, tawakal, berdoa, hasil nanti Allah yang tentukan. Sekali lagi, tugas kita ikhtiar, tawakal, doa, lalu hasil Allah yang tentukan. Alhamdulillah. Masjid Al-Madinah Ciledug. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayah bunda ikhwatal iman, jamaah mujahid mujahidah duha Masjid Al-Madinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri semua nikmat Allah yang Ia karuniakan kepada kita. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dalam ketaatan. Semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi amalan yang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah. Zikir kita menjadi zikir yang menenteramkan hati dan membuat kita semakin dekat kepadanya, dan doa-doa kita insya Allah menjadi doa-doa yang diijabah olehnya. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita bersama dengan mereka insya Allah menikmati bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di akhirat nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita membaca kalimat zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan membaca kalimat zikir dan doa ini Allah mudahkan urusan-urusan kita. Tadi waktu saya di sebelah dengar Ustaz Wahyudi umumkan, mudah-mudahan utang-utang kita lunas. Bukan aminnya kenceng bener gitu. Ini berarti punya masalah ini yang datang. Oh, punya. Baik, ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi
tarfata ainin abada. Udah hafal? Udah terima tulisannya? Sudah ya. Kalau ada yang sudah nerima, temennya belum terima, boleh share kepada temennya yang di sebelah. Mudah-mudahan menjadi zikir dan doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering ngalamin masalah apa enggak? Banyak urusan apa enggak? Iya. Bapak Ibu, kurang lebih setengah bulan yang lalu atau hampir 1 bulan lah, pengurus masjid di Sentul lapor ke saya, Ustadz, ini sound system mati karena manajemennya itu kena petir, payung, kemudian ada plafonnya, itu plafon hampir jebol, kalau ambruk bahaya buat orang yang di bawah. Terus lagi ada apa namanya, genset juga perlu perawatan. Saya tanya, terus berapa biayanya? Ya nggak kurang dari 70 juta. Alhamdulillah. Kaget nggak denger segitu? Nggak usah pura-pura nggak kaget gitu ya. 70 juta. Baik, kita doa sama Allah nanti gimana caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah zikir bulan yang lalu ya, ketika selesai zikir kita berdoa, angkat tangan aja minta kepada Allah, ya diantaranya baca doa ini, serahin semua sama Allah. Kita wajib usaha, Allah yang memberi pertolongan, jalannya dari mana Allah yang maha tahu. Ada anak di pondok, dia tulis kaligrafi, selesai zikir saya bilang, ini kita butuh dana 70 juta sementara ini, kemudian ada urusan ini, ayo siapa yang mau ikut berjuang untuk kemakmuran masjid, dapat hadiah lukisan ini, kaligrafi. Alhamdulillah, tiba-tiba ada seorang hamba Allah angkat tangan, saya Ustadz 100 juta rupiah. Jadi gampang nggak? Ya udah ada yang ngakuin gampang. Kalau belum ada yang ngakuin puyeng juga kali, gitu. Baik, Allah kan maha kaya, al-ghaniyu al-mughni. Allah maha kaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita ini ikhtiar, tawakal, berdoa, hasil nanti Allah yang tentukan. Sekali lagi, tugas kita ikhtiar, tawakal, doa, lalu hasil Allah yang tentukan. Alhamdulillah. Pernah kejadian juga, seorang ibu anaknya lulus SMA, udah nggak ada bapaknya, urusannya juga banyak. Ibunya bilang, nah kamu udah kerja aja deh, nggak usah ngelanjutin. Kata anaknya, tenang mak, insya Allah saya mau lanjut kuliah. Lah kalau kamu kuliah, carilah yang beasiswa yang nanti langsung kerja. Kata anaknya, ketika ibunya menunjuk salah satu perguruan tinggi, anaknya bilang, enggak mak, saya mau masuk ke perguruan tinggi ini, kan nanti biayanya mahal. Mak tenang aja, mak doa aja, biar saya urusannya saya minta sama Allah, saya akan usaha. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, bener anaknya ikut ujian penerimaan mahasiswa baru, kemudian apa yang terjadi? Fakultas yang dia pilih diterima, kuliahnya di mana? Di UI. Kebayang berapa biayanya? Waktu itu sudah lama 27 juta harus tersedia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maknya bingung dari mana nak? Udah mak doa aja dulu, insya Allah nanti ada jalannya. Bener, tetangganya ada bikin hajatan. Biasa kalau orang hajatkan kan suka apa namanya? Nyambat apa? Apa? Iya, tetangga-tetangga pada ikutan
Nyambat. Boleh bahasa yang terlupakan gitu. Iya, tetangga-tetangga pada datang. Akhirnya ibu ini datang ikut bantuin. Mulai dari orang dulu mah bahasanya pangkeng, kalau sekarang catering ya. Bahasanya dulu pangkeng, udah ngurusin segala macem, udah nih selesai acara hajatan malam hari. Orang-orang udah pada tidur, pada lelah. Ibu ini masih bantuin menjelang subuh. Subuh belum datang, ibu ini udah bersihin piring lagi, ngerapiin piring lagi, sampai tuan rumahnya merhatiin. Masya Allah, seneng. Akhirnya sambil nyuci piring, ngerapiin piring, mereka ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Bu, ibu punya masalah enggak? Kelihatannya mukanya lagi agak gimana gitu. Ya dia ngomong, ini yang bantu tadi nyuci piring. Iya, anak saya mau kuliah, dia pilih, udah diterima, biayanya belum ada. Cuman begitu doang. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia lanjutkan itu sampai suatu saat ini piring yang dia lihat kebayang wajah anaknya. Kebayang wajah anaknya, sampai yang punya rumah nanya, ada apa? Iya, kebayang wajah anak saya di piring ini. Dia lagi butuh uang buat masuk kuliah. Allahu Akbar. Ditanya berapa? 27 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya rumah masuk ke dalam, lama nggak keluar-keluar. Kirain kaget dengar 27 juta gitu. Enggak. Rupanya dia lama, kemudian dia keluar lagi, apa? Ini 27 juta, bayarkan buat anakmu masuk kuliah. Dari mana? Rupanya dia punya amplop orang kondangan, disobek-sobekin. Dia buka, dia hitung, dia rela, dia ridho, dia kasih buat orang yang membantunya. 27 juta bukan dipinjemin, tapi dikasih. Allahu Akbar. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah. Buat kita yang berkeyakinan, buat kita yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah bukakan jalan buat kita. Makanya nyerah kepada Allah siapa? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya. Bunda, ayah semua yang dimuliakan oleh Allah, kita yang punya urusan-urusan, ayo bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan dan jalan itu semuanya. Nah, ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kalau cuman mikir doang urusan-urusan kita ini bisa nggak kuat kita. Kadang-kadang pada stres. Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah, insya Allah kita yakin ada jalan keluar. Yakin ada jalan keluar. Kudunya kita orang beriman, benar, selesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu? Lo kok tahu? Iya. Selesaikan masalah dengan zikir dan doa. Ikhtiarnya boleh jadi silaturahim, ikhtiarnya boleh jadi mungkin mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat. Kita harus berlelah-lelah dulu, tapi lihat nanti pada akhirnya apa yang kita harapkan tetap dikabul oleh Allah. Ada yang dimudahkan langsung segera, ada yang ditunda, ada yang lama menunggunya, ada yang tidak tahun ini juga. Allah memberi pada waktu yang paling tepat buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya anak kita nih, kalau lagi flu, lagi batuk, lagi pilek, kira-kira kalau dia minta es kita kasih apa enggak? Kenapa enggak dikasih? Karena kita sayang sama dia, khawatir sakitnya berkelanjutan, kan begitu? Boleh jadi ini Allah maha, bukan boleh jadi Allah maha tahu tentang apa yang pasti buat kita. Maka saat kapan Allah memberi kepada kita, yakin pada waktu yang tepat. Jadi kalau hari ini belum,
tunggu pada waktu yang tepat pasti Allah beri. Jadi kalau tahun ini belum kepilih jadi anggota dewan, coba lagi. Iya, sekarang udah jadi anggota kok Dewan Kemakmuran. Nah, itu sudah DKM. Coba kalau jadi anggota dewan mungkin ngantor melulu di sana. Ke masjidnya jadi jarang-jarang. Allah sayang sama beliau. Udah ente di masjid dulu, begitu. Tapi pada waktunya yakin ada Allah angkat derajatnya, Allah tambah kemuliaannya. Kapan? Gimana caranya? Rahasia Allah. Siapa yang bayang-bayangin dulu saya orang tua cuman bilang kamu tugasnya belajar. Sama guru saya berkhidmat. Dua hal yang saya pegang. Mau dapat ilmu, belajar. Mau dapat barokah, khidmat. Sekali lagi, mau dapat ilmu, belajar. Mau dapat berkah, khidmat. Itu yang saya lakukan. Orang tua saya mengajarkan kayak begitu. Siapa yang nyangka kalau sekarang bisa masuk TV? Waduh, sombong dikit. Ntar jam 12.30 insya Allah di TV One Damai Indonesia aku. Nggak nyangka dulu kok bisa masuk TV. Dulu saya cuma nganterin almarhum Kiai Arifin Ilham, nganterin guru-guru yang lain, berkhidmat kepada guru. Begitu. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, lama saya berdiri di pinggir jalan. Ngapain? Bayangin mobil orang. Ya Allah, ntar mobil saya yang mana? Ya Allah, ntar mobil saya yang mana? Apa yang begini? Apa yang begitu? Segala plat seri lah. Ini genap apa ganjil? Dulu begitu, lama berdiri di pinggir jalan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya apa? Berdoa. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, ada jalannya. Lihat perempuan juga begitu. Ya Allah, ntar bini saya yang bagaimana modelnya? Doa. Ada orang ngelamar ke pesantren pengen dampingin anak-anak yatim. Dia ngelamar, kan saya yang wawancara. Saya tanya, kamu udah siap berkeluarga belum? Insya Allah. Langsung aja saya lamar. Dia ngelamar jadi guru, saya lamar dia jadi istri. Namanya jodoh ketemu, nggak disusahkan oleh Allah. Malam Rabu saya minta, saya ini banyak dosa, saya ingin ikut Rasulullah memperbaiki diri saya pengen berumah tangga, mau nggak jadi istri saya? Lah orang digituin kaget. Itu malam Rabu saya minta, dia bilang saya akan sampaikan ke orang tua kalau ada niat baik. Hari Jumat saya di SMS, dulu belum ada WA, silakan datang ke rumah hari Ahad. Saya jawab, insya Allah abang datang. Hari Ahad datang, nggak pakai bak bibu, langsung disuruh nikah. Begitu. Saya tanya, ini maharnya apa? Dia minta cukup bacakan surah Ar-Rahman di hadapan saya. Untung Ar-Rahman bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah belum jadi kali ya. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Udah yakin aja sama Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah, jangan tinggalin Allah. Insya Allah, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu harapan kita. Ya, ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni illa nafsi tarfata ain abada. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain abada. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata ain abada. Bareng-bareng. Ayo, kalau bisa dihafalkan, terjemahnya bisa dibaca di situ. Pokoknya ya Allah, kepada Engkau kami ini memohon pertolongan, ya,
Yakin ada pertolongan Allah dalam setiap urusan kita. Allah permudah urusan kita. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita siapkan diri kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf suara saya agak kurang nyaman. Kemarin 3 hari dari Selasa, Rabu, Kamis kami keliling di Lampung Tengah, ya. Di Lampung Tengah, balik ke Jakarta ini, balik ke Depok dalam keadaan udah meriang, batuk, flu. Alhamdulillah, tapi pagi ini masih bisa berjumpa. Saya yakin hari ini yang saya tatap insya Allah wajah-wajah ahli surga, wajah-wajah orang yang akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin majlis ini majlis pembuka, insya Allah Allah mudahkan urusan-urusan kita. Sebelum kita berzikir berdoa, ayo kita buktikan cinta kepada Allah, kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Insya Allah menjadi jalan Allah buka doa kita mustajab. Kita berinfak, kita bersedekah, banyak ikhlas lebih baik. Banyak ikhlas lebih baik daripada ngedumel kagak ngasih lagi gitu, ya.